Assalamualaikum. Ayahnya yang azanin, bang azanin, gue biasanya komat, ya Allah. Ya, azan kagak hafal, kayak yang racun hafal, gimana sih bang? Suaminya, kalau suaminya pun nggak hafal, boleh kakeknya, ya orang tua dari si istri atau si suami itu, silakan. Kalau kakeknya udah nggak ada, silakan orang soleh yang mengazankan. Baik, kemudian juga tahnik. Tahnik itu apa? Ada yang ingat atau ada yang tahu tahnik? Menghaluskan kurma, kemudian dimasukkan ke langit-langit mulut bayi, seperti yang Nabi lakukan kepada anak dari Abu Musa al-Ash'ari bernama Ibrahim. Ya, oleh Rasulullah itu kurma setelah dihaluskan, dimasukkan ke langit-langitnya, supaya conditioning ini anak siap menerima air susu ibunya. Rasa manisnya udah biasa. Dan ditambah lagi, ini merupakan bentuk vaksinasi kenabian dari Rasulullah alaihi salatu wasallam seperti itu. Dan siapakah yang melakukannya? Lagi-lagi yang dianjurkan adalah ayahnya. Tapi jari laki-laki kan gede. Mulut bayi kecil. Saya pernah nyoba sendiri nggak muat ke anak saya. Maka saya minta kepada yang lebih kecil dari saya. Maksud saya, ya saat itu neneknya. Ya, yang jarinya bisa. Nggak apa-apa, neneknya juga boleh. Tapi lebih utama adalah ayahnya atau orang soleh. Seperti Rasul kepada anaknya Abu Musa. Dan langsung didoakan juga. Apa doanya? Allahumma barik lahu, Allahumma barik alaih, Allahumma barik fihi. Itu doa buat bayi atau anak ketika ditahnik. Buat kita-kita yang barangkali sedang menanti hadirat cucu, ini sunnah-sunnah yang memperkuat sejak awal anak-anak kita ini, kita tahu ini. Kemudian juga selain itu, kita siapkan sunnah Rasul di hari ke-7. Ngapain? Akikah. Nah, buat kita yang barangkali nih, saya nggak tahu apakah mungkin di usia kita kayak gini belum diakikahin, itu bukan hal yang salah, silakan akikah ketika sudah dewasa. Emang boleh? Boleh. Menurut mayoritas ulama. Berdasarkan hadis Imam At-Tabrani dan lainnya, akon Nabi alaihi salatu wasallam nafsahu hina bu'itha bin nubuwah. Rasulullah pernah mengakikahkan dirinya sendiri ketika sudah diangkat menjadi seorang rasul. Berarti umur berapa tuh? 40. Rasul diangkat usia 40. Beliau mengakikahkan dirinya di usia 40. Cuman di Indonesia akikah umur 40 tahun mah nggak biasa. Nggak lazim. Bapak-bapak bawa besek. Ada sate, ada gulai. Assalamualaikum. Wih, dari mana nih? Akikah? Cucu, bukan saya. Ya Allah. Kenapa? Nggak biasa. Nggak biasa bukan berarti nggak boleh. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ditanya, ya saya belum akikah, kata yang nanya. Ya sudah, silakan kamu akikah. La akrah, aku tidak mengatakan itu makruh. Imam Hasan Al-Basri ketemu anak muda, udah akikah belum? Belum. Kalau aku jadi kamu, saya akan akikah walaupun usianya sudah udah pemuda kayak gini. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya. Dan Rasul mengatakan, kullu mauludin rahinatun ala aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadaikan oleh akikahnya. Apa sih arti tergadaikan? Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau itu anak meninggal, kalau kita meninggal ini sebagai anak, dan kita pun tetap anak di mata orang tua kita, maka anak tersebut akan menjadi syafaat buat orang tuanya. Ketika anak itu belum diakikahkan, maka dia belum menjadi syafaat buat orang tuanya. Maka disebut masih tergadai. Ini penjelasan dari Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i. Maka jemaah sekalian, barangkali di antara kita, mungkin dulu orang tua kita belum akikahin kita. Mungkin karena nggak ngerti, paling nasi kuning doang orang zaman dulu mah. Ya kan? Atau mungkin bukannya nggak ngerti, nggak ada modal. Ya nggak ada duit. Nah sekarang kita ngerti, ya bukan hal yang salah sekali lagi kalau kita akikah sudah dewasa. Nah, ini buat anak-anak kita. Kemudian wa yuhlak. Ini masih di hari ke-7. Yuhlak. Apa yuhlak? Kata Rasul, mencukur rambutnya. Dan juga wa yusamma, diberikan nama. Di dalam Islam, penamaan itu ada aturan main.
Kita nggak seperti orang barat yang mengatakan what is a name? Apa arti sebuah nama? Tidak. Dalam Islam syiar dan juga doa. Kemarin ada seorang ibu WA ke saya. Saat saya udah di USG HPL bulan Juli, bulan sekarang. Diperkirakan anak saya perempuan. Tolong dong minta nama. Saya kasih beberapa nama. Ya, saya kasih nama Vicky Hidayati. Tetap namanya nggak ketinggalan zaman, Vicky. Tapi secara bahasa Arab artinya untukmu hidayah. Vicky. Ya, Vicky Hidayatillah itu lebih lengkap. Ya, terus saya kasih lagi beberapa alternatif ala khairi, di atas kebaikan. Ini doa. Kan kalau kita manggil anak Vicky Hidayah, untukmu hidayah, itu kan doa buat dia. Cuman emang ada orang begini, percuma bikin nama bagus, apalagi orang Betawi, tetap panggilnya kagak enak. Ya kan? Kalau di kampung-kampung kan begitu. Ya. Nama udah bagus. Nasrullah, pertolongan Allah. Dipanggilnya Nacul. Ya kan? Dan begitu orang kita. Ya. Rasulullah SAW melarang beberapa nama. Pertama Nafi, kedua Yasar, ketiga Barokah, kemudian Ya'la. Dalam hadis Sahih Muslim, Nafi, Barokah, Ya'la, ini kenapa dilarang? Karena ada kesan isti'la. Apa isti'la? Meninggikan diri sendiri. Nafi artinya membawa manfaat, yang membawa manfaat. Kedua, Yasar, yang membawa kemudahan. Yang ketiga, Barokah, sumbernya keberkahan. Barokah lebih cocok nama cukur rambut atau warteg sebenarnya. Nama orang. Ya. Terus tadi Ya'la, yang tinggi. Adapun yang haram, nama adalah Malikul Amlak, raja di raja. Syahan syah, rajanya para raja. Karena itu merupakan nama Allah. Nggak boleh dipakai oleh manusia. Dulu waktu saya ngajar di daerah Rawabelong, Jakarta Barat, itu ada anak perempuan namanya Musyrikah. Saya baca di absen Musyrikah. Terus saya tanya ke anaknya, Dek, ini kamu ngerti bahasa Arab nggak? Enggak, Pak. Kamu tahu arti musyrikah? Nggak tahu juga. Ya udah, saya nggak mau jelasin karena khawatir dia langsung kaget. Dibilang ke orang tua kamu, ini namanya apakah salah ketik atau salah apa? Karena namanya nggak bagus begitu. Ya, walaupun kemudian saya mikir kadang-kadang, apakah jangan-jangan nama bapaknya kafirin jadi cocok begitu? Bapaknya kafirin, anaknya musyrikah gitu. Jadi pas setelan gitu. Ada lagi perempuan juga namanya Nugroho. Saya bingung nih gimana ya kok perempuan namanya Nugroho, nama depan, bukan nama belakang. Kalau nama belakang mungkin nama ayah kita mikirnya kan. Kalau nama depan Nugroho ya gimana? Bukannya nggak boleh sih, cuman kagak biasa aja. Karena ada kesan atau citra yang khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Dan guru juga akan bingung. Lagi ngabsen Nugroho, pasti ngeliat yang laki. Ya angkat tangan perempuan. Begitu. Nah ini nama dalam Islam tetap ada aturan main, nggak asal ngasih nama. Baik. Dan selanjutnya adalah jamaah sekalian a'adzanallahu iyyakum, yaitu masalah pergaulan dia, adab-adabnya seperti apa. Ini juga kita tanamkan dari sekarang supaya nggak masuk kategori zurriyatan di'afa. Nah, untuk yang masalah yatim buat kita-kita, apalagi sekarang mau bulan Muharram, sebenarnya tidak ada kekhususan ya bulan Muharram terhadap anak yatim. Hadis-hadis tentang dianjurkan ngasuh anak yatim di bulan Muharram itu tidak ada yang kuat, bahkan sebagian ada yang palsu kata para ulama hadis. Namun ini menjadi urf thayyib. Urf thayyib itu artinya tradisi yang baik saja. Karena hakikatnya yang namanya menyantuni anak yatim di bulan apapun silahkan. Enggak hanya di bulan Muharram. Bulan ini, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, atau nanti bulan Safar, dan seterusnya, bulan apapun silahkan. Dan kita diizinkan buat bapak-bapak yang punya anak yatim, ngurus anak yatim, diizinkan untuk mengurus anak yatim dan mengambil harta mereka untuk keperluan mereka lagi. Bukan ngambil harta mereka buat keperluan kita, bukan. Kita urus untuk kepentingan mereka. Mereka dapat sumbangan dari mana-mana, silakan kita kumpulin. Ya kita yang atur, karena mereka belum bisa ngatur masalahnya. Ya. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, ana wa kafirul yatim kahatain fil jannah. Di surga nanti aku bersama orang yang menyantuni anak yatim bagaikan dua jari ini. Kafilul yatim, kata Imam Nawawi, itu enggak kudu anak yatim kita angkat menjadi anak yang hidupnya bareng sama rumah kita. Enggak kudu begitu maknanya. Tapi bisa juga mereka tetap bersama ibunya. Ya, tapi kita ngapain? Ya, ngasih uang saku mereka,
ngasih apa namanya buat sekolahnya. Apalagi jika itu anak yatim masih ada hubungan darah sama kita, keponakan, itu pahalanya 2. Pahala yang barusan sama pahala silaturahim, jadi lebih kuat. Begitu. Baik jamaah sekalian, untuk istilah yatim itu hanya berlaku buat yang kehilangan ayah di manusia. Kalau di hewan, yatim itu buat hewan yang kehilangan ibu, kehilangan induk, itu hewan. Tapi kalau di manusia kayak kita, yaitu kehilangan ayah. Dan di usia berapakah berakhirnya istilah yatim? Keyatiman berakhir ketika mereka sudah balik, sebagaimana hadis Imam Ibnu Majah. Kalau udah balik, ya kalau perempuan sudah haid atau laki-laki sudah mimpi basah, dia hakikatnya bukan lagi anak yatim sebenarnya. Tetapi karena kita lihat secara sosial masih belum mampu, masih lemah, kita pun kadang masih mengikut sertakan mereka dalam ya rombongan anak-anak yatim. Karena memang mereka belum bisa apa-apa, nggak apa-apa. Bagaimana kalau yatim kaya? Bapaknya punya ini, punya itu, tapi meninggal dan jadi anak yatim. Yatim kaya dengan yatim yang susah, tetap ada sedikit persamaan. Sama-sama menderita ketika orang tuanya meninggal. Sama-sama sedih. Dan kalau mereka kita libatkan, nggak ada masalah. Walaupun mereka bukan yang berhak menerima zakat. Kalau yatim yang miskin, mohon maaf, dia boleh menerima zakat karena faktor kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Baik, ini dulu penjelasan tentang masalah dzurriyyatan bi'afa dan sebagian khaufu alaihim tadi tentang wali yatim dan pekerjaannya seperti apa. Wallahi bishawab, barangkali ada diskusi, silakan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.